Sebagai salah satu negara paling indah di Eropa, Spanyol sering menjadi rekomendasi traveling. Negeri Matador ini emang punya banyak hal yang bisa kita jumpai, utamanya bagi mereka yang berminat dengan arsitektur. Soalnya di Spanyol, kita bisa melihat keindahan dan megahnya bangunan-bangunan klasik seperti Sagrada Familia dan juga Katedral de Santiago de Compostela. Lalu kita juga nggak boleh lupa, Spanyol adalah rumah bagi liga paling ternama di dunia dengan klub-klub seperti Barcelona dan juga Real Madrid. Namun dengan semua hingar-bingar itu, Spanyol juga nggak lepas dari beragam sisi gelap yang menghantuinya hingga sekarang. Contohnya saja soal kawasan kumuh. Dengan seluruh arsitektur megah dan bagaimana mewahnya ibu kota di Spanyol, siapa sangka kalau di baliknya masih banyak kawasan kumuh yang seakan diabaikan oleh pemerintah setempat. Salah satu liputan dari DW News pernah memperlihatkan bagaimana kehidupan kumuh di daerah bernama Cañata yang sangat menyedihkan. Di tempat yang berlokasi 20 menit dari pinggiran Madrid ini, orang-orang tinggal di tempat yang sangat tidak layak karena tidak bisa membayar sewa tempat tinggal bahkan di pinggiran kota besar. Di tempat ini orang-orang hidup berdampingan dengan sampah, menggunakan aliran listrik ilegal yang berbahaya, dan juga tanpa air yang memadai. Saat musim dingin tiba, tempat ini tanpa penghangat, dan saat musim hangat tiba, tidak cukup air untuk mendinginkan kepala orang-orang. Situasi di Cañata ini sebenarnya lumayan membingungkan, karena seharusnya orang-orang bisa hidup layak dengan memanfaatkan lahan yang ada di sana. Tapi faktanya, Spanyol bahkan menduduki peringkat kedua sebagai negara terbesar yang ada di Eropa. Namun sayang, karena perpindahan anak muda ke kota besar seperti Madrid, Valencia, membuat 70% lahan dari Spanyol malah jadi kosong. Istilahnya nggak ada lagi yang mau balik ke kampung halaman dan membuat lokasi tersebut berangsur kosong hingga sekarang. Nah, pemandangan di Cañata tadi cuma satu dari banyak ketimpangan sosial yang ada di Spanyol. Di atas kertas, perbedaan jauh antara harta si kaya dan si miskin pernah dihimpun oleh The Local Espanyol. Dalam berita yang dimuat tahun 2018 tersebut, Spanyol memang mengalami peningkatan ekonomi signifikan setelah krisis ekonomi 2008 terjadi. Namun sayang, peningkatan ekonomi Spanyol ini hanya dirasakan oleh para orang kaya. Bahkan dari data yang beredar, satu orang kaya di Spanyol memiliki total harta yang sama dengan 14,2 juta orang miskin di Spanyol. Ini sih sudah jadi bukti nyata kalau yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Wilayah kumuh dan kemiskinan, dua hal ini memang menjadi kombinasi yang sangat menakutkan karena bisa menimbulkan tindak kriminal. Di Spanyol, kombinasi ini juga berakhir sama dengan mencetak angka kriminal yang sangat tinggi. Bahkan Spanyol lebih berbahaya lagi karena menjadi sarang bagi pengguna obat-obatan terlarang dengan aksi yang sangat gila. Contohnya, terlihat jelas dalam liputan Vice Asia yang menelusuri aksi gangster pengedar barang haram tersebut, yang dikenal dengan nama narkopikos. Di kota besar seperti Barcelona, apartemen yang kosong maupun berpenghuni satu orang adalah sasaran empuk bagi narkopikos untuk beraksi. Mereka sering menerobos masuk untuk mengusir penghuni rumah ataupun mencaplok apartemen kosong menjadi rumah dagang mereka. Dalam investigasi yang sama, pihak Vice bertemu dengan Sayrika yang menjadi salah satu korban penjarahan apartemen miliknya sendiri di Barcelona. Dari pengakuan wanita berambut pirang tersebut, aksi mencekam yang dilakukan oleh para narkopikos ini sangat sulit untuk dibasmi karena polisi bergerak lambat. Dalam kasusnya, dia harus mengurus berbagai surat dan laporan lalu menunggu selama 4 bulan sebelum polisi bisa membubarkan narkopikos dari apartemen miliknya sendiri. Pengalaman mencekam dari Sayrika belum berhenti. Dia harus menghadapi ketukan pintu dari para mantan pembeli narkopikos yang pernah menempati apartemennya. Dia bahkan harus mensterilkan tempat tersebut selama 6 bulan agar bisa tinggal dengan normal. Aksi dari narkopikos di Spanyol bukan cuma sekedar berdagang atau mencaplok properti orang. Mereka yang biasanya hidup dalam kelompok ini sering terlibat perang, penculikan, perampokan hingga pelecehan. Hal ini sama seperti yang pernah digambarkan dalam film Rambo: The Last Blood. Persoalan Spanyol dan juga obat-obatan terlarang memang gak ada habisnya. Raja pengedar dari Meksiko yaitu El Chapo bahkan pernah bilang kalau Spanyol adalah surga bagi pengedar. Hal ini disebabkan banyaknya pelanggan dan juga aktivitas pengedaran yang mudah dilakukan. Ya,
Semoga aja Indonesia terhindar dari hal serupa yang dialami oleh Spanyol ya. Lalu bagaimana dengan sepak bola di Spanyol? Apa La Liga adalah perhelatan tanpa celah? Tentu saja jawabannya tidak. La Liga Spanyol bahkan bisa saja lebih beracun dari liga ternama dunia. Salah satu contohnya adalah fanatisme fans yang tidak bisa dipisahkan dalam sepak bola. Fans memang bisa jadi pedang bermata dua bagi para pemain. Entah itu bikin semangat atau bikin emosi. Hal ini dibuktikan dalam laga antara Atletico Madrid melawan Villarreal pada Agustus 2022 lalu, di mana Atletico Madrid harus kalah dengan skor 2-0. Saat pertandingan selesai, bek Atletico Madrid Mario Hermoso harus ditahan oleh pihak official klub karena berkonfrontasi dengan fans Atletico Madrid sendiri. Namun untung aja, fans dari Atletico Madrid cuman bicara kasar dan tetap menghormati lapangan dengan gak turun menyerbu pemain yang mereka gak senangin. Selain fans, persaingan di La Liga juga dianggap beracun, utamanya untuk persaingan dua grup raksasa Real Madrid dan juga Barcelona. Kita semua tahu kalau kedua tim ini sudah menjadi saingan berat dengan nama laga El Clasico. Namun persaingan keduanya bukan cuma di atas lapangan tapi juga di wilayah kontrak pemain. Kedua tim ini tidak segan untuk mengutang dalam jumlah besar demi menang dari rivalnya. Dari data tengah tahun 2022, keduanya bahkan masuk dalam 7 besar klub dengan hutang terbanyak. Real Madrid dengan utang sebesar 12 triliun rupiah dan Barcelona dengan utang sebesar 20 triliun rupiah. Sampai utang dikompetisiin. Angka ini lumayan mengkhawatirkan nih karena jika keduanya gagal bayar, mereka bisa bangkrut dan hilang dari La Liga. Jika keduanya hilang, tentu saja La Liga juga ikutan game over. Padahal, liga sepak bola ini dikenal paling cuan dalam pendapatan sampai 7,7 juta euro atau 1,2 triliun rupiah pada tahun 2020 kemarin. Ya, jadi semoga aja kehidupan finansial Barcelona dan Real Madrid nantinya membaik ya, karena banyak nasib yang bergantung pada kedua klub tersebut. Oke, itu tadi video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!